Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah, Ilmu Hukum 2017, akan menjelaskan mengenai organisasi kejahatan di Asia. Organisasi kejahatan adalah aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, bersifat ilegal dan melanggar hukum demi mencapai maksud dan tujuan tertentu. Yang pertama adalah organisasi triad. Triad berasal dari bahasa Cina San Hui yang berarti surga bumi manusia. Triad adalah organisasi kejahatan transnasional yang berasal dari Cina. Awalnya, triad muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan jasa dan perlindungan. Secara perlahan, triad mulai menjual perlindungan kepada perseorangan maupun perusahaan. Namun karena tidak memiliki piranti yang sah, maka mereka bergantung kepada kekerasan dan intimidasi untuk melindungi diri, kelompok, dan pelanggan mereka. Triad di Hong Kong terlibat dalam bisnis legal dan ilegal. Berdasarkan statistik resmi yang dikeluarkan Kepolisian Hong Kong pada tahun 2006 hingga 2008, terdapat 2.000 kasus yang melibatkan triad, atau sekitar 3% dari seluruh kejahatan yang ada di Hong Kong. Banyak bisnis legal yang memilih perlindungan kepada triad untuk sekedar menghentikan keributan, menagih hutang mereka, atau sekedar memberikan perlindungan. Nah, triad juga terlibat dalam perdagangan narkoba, perjudian ilegal, bahkan prostitusi. Sejak Hong Kong dikembalikan kepada Cina pada tahun 1997, triad di Hong Kong ini mulai memperluas bisnis mereka ke utara dan menerima sambutan baik. Bahkan pada tahun 1993, Kementerian Keamanan Publik Cina mengumumkan bahwa sepanjang para anggota triad berkomitmen mempertahankan kemakmuran Hong Kong, maka wajib hukumnya untuk dihormati. Nah, yang kedua adalah organisasi Yakuza. Yakuza berarti hooligan atau penjudi, dikenal juga sebagai Gokudo atau Boryokudan yang berarti kelompok kekerasan. Yakuza adalah sebuah organisasi kejahatan transnasional yang berasal dari Jepang. Yakuza dikenal memiliki kode etik organisasi yang sangat ketat, terorganisir, dan memiliki ritual-ritual pribadi, yaitu organisasi memiliki anggota dominasi laki-laki dan memiliki tato yang cukup penuh di seluruh tubuhnya. Nah, sejarah Yakuza ini bisa dilacak hingga abad ke-12 pada masa feodal Jepang, di mana terdapat tuan atau shogun dan pengikut dengan sistem hierarki yang berbeda-beda yang memuncak pada jalan prajurit atau samurai. Masa samurai ini berakhir pada masa restorasi Meiji pada tahun 1868 hingga 1912, dari yang awalnya masyarakat feodal menjadi masyarakat bisnis. Nah, pada masa itulah status sosial perdagangan meningkat. Akan tetapi, keistimewaan dan gaji samurai mulai lenyap. Hingga banyaknya samurai yang bekerja pada para pedagang untuk sekedar menjadi pencuri atau bahkan pembunuh. Cikal bakal Yakuza inilah yang aslinya awal mulanya ada samurai yang tidak bertuan. Nah, Polisi Nasional melaporkan bahwa terdapat sekitar 85.000 anggota Yakuza yang ada di Jepang. Dari sekitar 20 kelompok Boryokudan, ada 3 yang terbesar, yaitu Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai, dan Sumiyoshi-kai, dengan anggota kurang lebih 60.000 orang. Seperti triad, Boryokudan juga menjalankan bisnis legal dan ilegal. Beberapa Boryokudan bergabung
kepada organisasi kriminal internasional, kemudian terlibat dalam pencurian internasional, perdagangan narkoba, serta impor wanita Asia untuk kemudian dijadikan pelacur. Hal yang penting di sini adalah hubungan simbiosis antara polisi dan Boryokudan. Boryokudan dianggap sebagai penjahat yang penting. Lebih jauhnya lagi, polisi, pejabat, bahkan pemerintah seringkali bersandar pada jasa Boryokudan untuk melindungi bisnis dan kekuasaan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.